Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, Robun. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Sino Sijak, seminar inovatif sambil belajar Korea. Nggak kerasa banget ya Sino Sijak yang ini udah yang kelima loh ya, Robun. Sebelum kita mulai, kita mau panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya rahmatnya. Hari ini kita boleh ada berkumpul secara online dan melakukan Sino Sijak yang kelima hari ini. Sebelum itu aku mau nanya nih sama Yorobun semua. Ada nggak Yorobun yang udah ikut sejak dari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai hari ini yang kelima? Pasti tentunya ada dong. Sebelum itu, salam kenal Yorobun. Perkenalkan, aku Vanessa, selaku MC Sino Sejak 5 hari ini, yang bertemakan A Day in My Life as a Korean Student. Bersama narasumber kita yaitu Kak Muhammad Awalusnan yang biasa disapa Kak Unan. Kak Unan merupakan mahasiswa dari Korea National University of Media Art. Baik Yorobun, sebelum kita mulai ke inti acara kita hari ini, kita mau mendengarkan sambutan. Yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Andes Somadi Sostrohadi MPD, selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra. Untuk Bapak Somadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Siap, halo. Apa namanya, Mbak Vanessa, membawa acara saudara-saudara. Selamat pagi, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu acaranya dimulai dari saya dulu ya, bukan dari Kaprodi dulu, panitia begitu. Sejujurnya mau saya sampaikan ke wakil dekan supaya bisa mewakili ini. Jadi sambil menunggu Pak Fahdi, ini Pak Fahdi juga belum kelihatan. Jadi Mbak Vanessa dan Jovanka sambil menunggu pejabat di Prodi di apa namanya CCP acara dulu, kemudian paling tidak ada Ibu Rura supaya Mohon maaf Bapak. Pak Fadi udah kelihatan tadi Pak, udah ada. Iya Bu Terima Fairuz, sekali. Mas Somadi tadi katanya Pak Fahdi kemarin sambutannya Pak Fahdi digantikan oleh Ibu Yayah. oh Gitu. kalau begitu begini nanti susunan acaranya yang dekan karena hari ini padat sekali acaranya. Tadi saya masuk, saya pikir ada apa Ibu Wadek itu ada acara dan tidak diundang. Jadi nanti saya sampaikan ke Ibu Wadek supaya bisa menggantikan dekan karena dekan akan ada rapat dengan pendirian S2 linguistik. Selamat kepada Prodi Korea, teman-teman di Hima Bakor. Dengan adanya acara ini terus tingkatkan karena belajar bahasa tidak bisa hanya kata-kata, tetapi harus juga dengan gerakan tari, dengan budaya, dengan segala bentuk seni dan budaya, termasuk makanan, supaya bisa lancar dalam komunikasi dan belajar bahasa Korea. Vanessa dan Jovanka, selamat ya. Saya titipkan supaya acara ini berjalan dengan baik. Nanti Ibu Wadek yang akan memimpin. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Somadi. Baik, terima kasih untuk Bapak Somadi. Kalau gitu, boleh untuk Ibu Dr. Fairuz M. Hum memberikan kata sambutannya. Silakan Ibu.
Baik, sambil menunggu kata sambutan dari Ibu Fairuz, selanjutnya kita mau mendengarkan kata sambutan dari Ibu Yayah Ceriah SEMA selaku perwakilan dosen Universitas Nasional Prodi Bahasa Korea. Untuk Bu Yayah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya pagi ini. Hari ini saya sebagai perwakilan dari Prodi Bahasa Korea, karena Pak Fadi dan Bu Rurah sedang berhalangan hadir hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Sumandi, lalu Ibu Fairuz atas kesempatan pagi ini, dan tadi saya lihat juga ada Pak Heri tadi hadir di acara Sendok Bijak ini. Pertama, selamat kepada Hima Bakor yang sudah berhasil secara kontinu menjalankan kegiatan ini selama 5 tahun terakhir, kan kali ini kali kelima gitu kan. Dan juga kepada semua pesertanya, terima kasih dan selamat berpartisipasi dan menikmati acara ini. Dan selamat sebagai bagian dari keluarga besar bahasa Koreanya UNAS gitu kan. Dan dari saya bilang bahwa belajar itu bukan hanya di ruang kelas, belajar itu bukan hanya dari dosen, belajar itu bukan hanya dari buku, dan kesuksesan itu juga bukan hanya dari nilai IPK, tapi dengan aktif berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan itu akan menjadi suatu value added tersendiri untuk semuanya. Mungkin belum akan terasa sekarang, tapi nanti saat kalian terjun ke dalam dunia profesionalisme atau dunia kerja dimanapun nanti atau di bidang apapun nanti kalian berkarir, itu akan ada manfaatnya dengan aktif berkegiatan di kegiatan mahasiswa gitu kan. Dan saya lihat tema hari ini kan adalah bercerita dari sudut pandang awal ya, sebagai foreign student atau student asing di negara Korea, yang mana saya pasti mungkin banyak dari teman-teman semua yang ada di sini punya mimpinya salah satunya untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Korea salah satunya, atau mungkin bisa di negara lain. Yang pasti nanti berdasarkan pengalaman yang namanya tinggal di negara lain, tinggal sendiri dan mandiri, itu akan menjadi suatu pengalaman hidup yang luar biasa dan berdampak besar. Itu yang saya rasakan sih gitu kan. Begitu aja dari saya, nggak usah panjang-panjang ya gitu, nanti kan banyak acaranya gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yaya untuk kata sambutannya. Berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Dr. Fairuz M. Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra. Untuk Ibu Fairuz, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Dekan, Bapak Dekannya sudah keluar ya, Bapak Dekan, Fakultas Bahasa dan Sastra, Bapak Dr. Sumadi, kemudian kepada Ibu Yaya sebagai wakil dari Prodi Bahasa Korea, dan seterusnya kepada mahasiswa-mahasiswa dari Bahasa Korea, dan juga kepada narasumber yang hari ini akan hadir adalah namanya di sini Awal Husnan ya, yang merupakan mahasiswa dari Korea University Media Arts Film Production. Saya ucapkan selamat kepada para Hima Bakor yang hari ini. Pertama saya akan mengucapkan selamat kepada para mahasiswa Hima Bakor yang telah sukses melaksanakan kegiatan ini. Ini sebenarnya ini ada satu kegiatan yang sangat bermanfaat, di mana seperti kata Bu Yaya tadi bahwa kita mempelajari bahasa itu bukan hanya bahasa saja, tapi juga kita bisa untuk mempraktekkan bagaimana bahasa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, kita berharap di sini yang ini ada kegiatan yang kelima kalinya dari Sinosijak ini ya. Nah, itu ada sesuatu hal yang bagus untuk bahasa Korea yang telah bisa menggagas secara rutin kegiatan-kegiatan ini dengan baik. Nah, semoga kedepannya acara-acara seperti ini tetap terlaksana dan bisa berhasil menambah pengetahuan bagi mahasiswa-mahasiswa bahasa Korea yang lainnya. Dan dengan saya rasa mungkin tema-temanya setiap tahun itu pasti berbeda-beda ya. Jadi mungkin kali ini adalah temanya tentang apa ya di sini ya, tentang masalah
caranya yang jelas caranya tentang inovasi ya bahasa Korea ya. Nah, jadi acara ini sih salah satu dari mahasiswa dari Korea dari University Media Art Film Production. Nah, mungkin ada hubungannya dengan film-film Korea ya. Jadi semoga ini bermanfaat bagi para mahasiswa bahasa Koreanya, dan juga saya mungkin berharap lain kali mungkin bukan hanya dari bahasa Korea saja yang bisa diundang ya. Mungkin mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra yang lainnya mungkin berminat ya, kenapa tidak gitu. Jadi ini kan bukan hanya apa ini berbahasa Korea ya dilaksanakan, kan tidak ya, berbahasa Indonesia kan. Nah, jadi mungkin lain kali boleh juga diundang bukan hanya mahasiswa bahasa Korea saja, tapi juga dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Fakultas Bahasa dan Sastra yang pasti tertarik dan ingin mempelajari tentang apa itu Korea, karena Korea itu sekarang lagi booming ya. Oke, dan tidak banyak kata lagi, saya ucapkan selamat kepada para panitia yang telah berhasil melaksanakan acara ini. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Fairuz untuk sambutannya. Berikutnya kita mau mendengarkan kata sambutan dari Jovanka Azra, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Bahasa Korea. Untuk Kak Jovanka, waktu dan tempat yang persilakan. Baik, terima kasih Vanessa atas waktunya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Somadi Sosrohadi MPD selaku Dekan dari Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional. Yang terhormat Ibu Dr. Fairuz M. Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional. Kemudian yang saya hormati Ibu Yayah Cairiah SEMA sebagai perwakilan dari Program Studi Bahasa Korea. Kemudian yang saya hormati seluruh dosen yang telah hadir pada acara hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati pembicara Muhammad Awal Husnan, Kak Unan, selamat datang. Dan saya ucapkan selamat datang untuk para seluruh peserta dari acara Seminar Inovatif Sambil Belajar Bahasa Korea atau yang biasa kita singkat dengan Sinosijak. Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa melaksanakan acara Sinosijak yang kali ini alhamdulillahnya sudah sampai volume yang kelima. Dengan tema pada hari ini yaitu A Day in My Life as a Korean Student. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dan apa yang telah kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Segitu saja kata sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Jovanka untuk sambutannya. Baik, Yorobun, sebelum kita mulai ke inti acara kita pada hari ini, kita mau simak video dulu nih, klip dari salah satu prodi bahasa Korea yaitu Bu Cece. Selamat menyaksikan.
Wah, bagus banget ya Yorobun. Gimana menurut Yorobun semuanya? Kalau gitu, setelah kita simak video yang tadi, sekarang aku akan membacakan agenda kegiatan Sinasejak kelima kita pada hari ini. Untuk sesi pertama akan diambil alih oleh rekan saya Wulan dengan runtutan kegiatan yang diawali dengan perkenalan, penyampaian materi, sesi tanya jawab dengan narasumber, dan juga kuis yang nantinya peserta akan mendapatkan hadiah berupa e-wallet sebesar 25.000 dengan 4 pertanyaan mengenai seminar kita hari ini. Jadi jangan lupa untuk para peserta disimak baik-baik seminar hari ini dari awal pertengahan sampai akhir ya Yorobun. Kemudian di sesi kedua akan ada undian door prize dengan hadiah album NCT Dream Candy dan album foto Glitch Mode. Menarik banget kan? Dan nantinya akan ditutup dengan foto bersama seluruh panitia, narasumber, dan para peserta. Dan aku juga mau ingetin buat Yorobun semua untuk mengisi link absensi yang nantinya akan dikasih di penghujung acara di kolom chat ya Yorobun. Kalau gitu, kita tanpa basa-basi lagi, kita mulai ke sesi pertama. Untuk rekan saya Wulan, silakan. Oke, terima kasih Kak Vanesha atas kesempatannya. Yorobun, annyeonghaseyo. Halo semuanya, gimana nih masih semangat kan untuk mengikuti acaranya? Tentunya harus semangat ya. Oke Yorobun, sebelumnya salam kenal, aku Wulan. Dalam sesi ini tentunya aku tidak sendirian, aku akan ditemani dan akan berbincang-bincang bersama salah satu mahasiswa yang sedang berkuliah di Korea Selatan. Nah, tepatnya di Korea University of Media Arts. Nah, pastinya Yorobun penasaran kan, gimana sih kehidupan di sana mulai dari lingkungan pertemanan di sana bagaimana, lalu budayanya seperti apa, apakah budaya di sana hampir mirip sama yang ada di Indonesia atau justru sangat berbeda. Oke ya Robun, kalau gitu kita langsung sambut saja narasumber kita yaitu Muhammad Awal Husna. Halo semuanya, bisa dengar suara aku nggak? Halo Kak Unan, sudah terdengar Kak? Annyeonghaseyo Kak. Ya, halo ya Bun. Halo, gimana Kak kabarnya di sana? Baik, tapi kalian ngikutin berita Korea Selatan nggak tadi pagi jam 6.30 itu ada alarm, itu ada siren itu ya, yang Korea Selatan itu, Korea Utara itu mengirimkan kayak spy satellite, tapi dikira misil gitu. Jadi tadi jam 6.35 itu ada peringatan buat apa? Semua orang suruh evakuasi ke Jihatrol itu ke underground station. Jadi Oh, itu iya buat berita buat kalian yang mungkin ada yang ngikuti juga itu tersebar di mana-mana. Jadi pagi ini orang-orang di Korea Selatan itu bangun dengan panik seperti itu ya. Ya. tapi Jadi sebelumnya Kak, situasi di sana gimana Kak? Udah aman Kak? aman kok, cuma secara general mungkin langsung aja ya kayak cerita tentang kondisi sosial di sini. Kalau misalkan di sini ya subjektif dari aku, masyarakat Korea Selatan sebenarnya tidak takut dengan serangan Korea Utara gitu. Maksudnya mungkin karena sudah dari dulu, wah ada ini, ada itu. Cuma kalau tadi pagi karena ada siren, ada alarm gitu dari pemerintah kan di ponsel biasanya kalau di Korea Selatan kan sudah pakai ponsel yang apa namanya ada peringatan dari pemerintah bisa langsung masuk gitu ya. Jadi itu pagi-pagi dan begitu masyarakat panik semua dan keluar gitu, terus ada peringatan juga kan yang dari mungkin kalau di Indonesia dari suara kayak RT gitu, dari speaker RT untuk evakuasi ke underground station gitu. Jadi situasinya sekarang sudah aman sih, mungkin kayak masyarakat biasa ini dari tetangga sebelah gitu. Sebelah ya Kak. Ya syukur deh Kak kalau udah agama ya Kak. Oh ya Kak, sebelum kita mulai nih Kak, karena kita sudah saking penasarannya nih sama kegiatan Kakak di sana seperti apa, boleh Kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih buat uh, Bapak Ibu Universitas Nasional sudah menyambut aku dengan baik ya. Terima kasih, aku sangat I feel very honored. Dan terima kasih buat Jovanka, Vanessa, sama Bulan juga. Nama aku Muhammad Awal Husnan. Sebenarnya ini agak menarik ya, soalnya Bulan panggil aku Unan.
itu tuh sebenarnya cuma teman-teman dekat aku dan keluarga aku yang panggil aku Unan. Jadi kita tuh udah dekat banget sepertinya ya. Dan itu ya I feel honored juga. Biasanya aku dipanggil kalau di teman-teman Korea, aku dipanggilnya Awaru atau Awal juga dari teman-teman di Indonesia juga biasanya Awal. Cuma khusus buat teman-teman dari Universitas Nasional, panggil aku Unan aja ya. Ya, aku dari Korea University of Media Arts, jurusan Production Design Film Department. Terus untuk yang nggak tahu kampus aku, ini kampus seni di Korea. Jadi kalian tahu misal series Hospital Playlist, tahu tidak? Itu ya ada Sonbae aku dari jurusan aku, dia itu salah satu production designernya. Jadi kemarin juga dia datang ke sekolah, jadi kayak kuliah umum gitu. Terus juga ada The Roundup tahu Bong Joon-ho, itu juga ada Lee Son-dae, dia juga direktur dari film itu. Terus ya dia juga lulusan dari sekolah aku. Terus Squid Games kemarin juga production designernya itu dosen kita. Jadi kemarin juga aku lupa tidak pasang fotonya, cuma ya jadi aku sekolah seni, jadi banyak aktivitas dari sekolah aku yang memang ada di industri film di Korea Selatan. Sekalian promosi kalau misalkan nanti kalian mau masuk ke sekolah aku ya, gitu. Terus aku dari Jawa Tengah nih, ada orang Jawa nggak? Aku bisa bahasa Jawa nih. Aku lahir besar di Purbalingga, Purwokerto. Kemudian pernah di Jakarta juga. Aku dulu sempat kuliah di Depok. Ada yang tahu UI? Aku dulu di FIB juga. Aku anak FIB juga dulu. Sebelum DO Korea Selatan. Jadi ya aku kenal dengan acara-acara Hima seperti ini, anak BEM. Terima kasih buat Hima Bakor Universitas Nasional juga udah mengundang aku. Dan ya, ini horoskop ya, Pisces, terus INFJ, gitu. Sampai sini aja, Kak. Mungkin nanti saya... Makasih Kak untuk perkenalannya. Menarik sekali ya Kak di kampus Kakak itu dari tadi. Oke Kak, sekarang kan Kak Una sedang berkuliah nih di Korea Selatan. Nah, untuk kehidupan perkuliahan di sana itu seperti apa sih Kak? Mulai dari bagaimana sih sistem perkuliahan di sana? Mulai dari bagaimana pengambilan SKS-nya, lalu ujian di sana seperti apa, dan apa juga sih bagaimana ujian akhir di sana untuk menyelesaikan strata 1. Oke, jadi kebetulan kan aku udah punya pengalaman di Indonesia kuliah sebentar juga, jadi aku bisa membandingkan ya keduanya. Jadi yang pertama perbedaan besar mungkin untuk masuknya ya. Jadi kalau di Korea itu ada spring semester sama fall semester. Jadi yang paling normal itu spring semester. Jadi kalau di Indonesia kan mulainya bukan Februari ya, kalau yang semester pertama. Kalau di Korea itu mulainya February, March, jadi spring semester. Jadi itu masuknya. Jadi mungkin perbedaannya di situ. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa Korea Selatan yang mau pertukaran pelajar di Indonesia, biasanya harus menyesuaikan jadwalnya seperti itu. Jadi mungkin perbedaan besarnya itu satu. Yang kedua, kalau SKS seperti itu mungkin sama ya. Cuma kayak kalau di sini ada setiap sekolah ada bedanya, kayak misalkan sekolah ini 114 SKS gitu untuk lulus. Jadi setiap sekolah itu punya standar yang berbeda meskipun jaraknya tidak terlalu jauh. Kemudian untuk tesis biasanya kebanyakan universitas S1 di sini itu tidak menggunakan tesis ya. Jadi kayak hanya ujian akhir. Ada yang pakai, cuma secara yang aku tahu itu kebanyakan tidak ada. Kalau aku juga nggak ada, kayak proyek akhir doang. Kalau teman-teman aku di beberapa universitas juga nggak ada tesis, nggak ada skripsi ya. Jadi lulusnya biasanya ujian akhir. Seperti itu. Itu untuk perbedaannya sih. Untuk yang lebih sehari-hari mungkin kalau di sini lebih nggak tahu ya, mungkin di Indonesia sekarang sudah modern juga. Cuma kalau waktu aku 2018 di Indonesia itu misalkan absen, kayak hal-hal kecil seperti absen kan masih pakai kertas ya, masih di dosennya kayak gitu. Kalau di sini dari sejak aku masuk 2019 itu sudah pakai gawai telepon pintar ya. Terus jadi nanti kalau misalkan telat
1 menit saja kan pakai HP ya, HP kita masuk ke kelas, jadi terdeteksi gitu. Jadi kalau misalnya telat, berarti jika sorry gitu 1 menit, 2 menit itu dihitung. Itu yang membuat agak kaget kalau di Indonesia kan ada Indonesian time gitu, 15 menit belum masuk mah itu masih oke gitu. Itu berdasarkan pengalaman aku ya, di UNAS mungkin beda, kalau di UI masih kayak gitu. 15 menit dosennya belum datang juga it's normal. Terus kalau di 15 menit mahasiswanya belum datang juga normal. Kalau di sini itu mungkin karena budaya kali ya, mereka sangat menghargai waktu menurut aku. Jadi 1 menit aja udah dihitung jika gitu. Kalau misalkan nggak masuk juga otomatis kiosok gitu kan. Ya pakai aplikasi. Aku tunjukin kali ya. HP-ku jauh tapi ada aplikasinya. Jadi masuk nanti langsung kayak gitu. Jadi absennya nggak angkat tangan. Kecuali yang HP-nya biasanya sedang trouble, itu bisa ke dosen bilang, oh HP-ku sedang nggak bisa nih Pak Bu gitu username, jadi seperti itu. Mungkin perbedaannya itu sih. Ada hal lain nggak yang aku kepikirannya itu doang masih. Berarti untuk sistem absen di sana tuh begitu canggih ya, Kak, kayak begitu mudah gitu. Mudah untuk dosennya sendiri dan mudah untuk kita sebagai mahasiswanya. Cukup menarik ya, Kak. Semoga aja universitas yang ada di Indonesia semoga aja seperti yang di Korea ya, Kak. Itu sih kita cuma mungkin yang menginisiasi gitu ya. Kan gampang cuma bikin aplikasi. Itu mungkin kalau diusahakan pasti bisa sebenarnya. Ya. Semoga aja ya. Oke, Kak Unan, kalau di sana, di kampus sana ada semacam organisasi nggak sih, Kak? Contohnya seperti kalau di kita himpunan mahasiswa atau juga BEM. Nah, misalnya ada nih, Kak, organisasi di sana tuh seperti apa sih, Kak? Dan apakah hampir sama dengan organisasi yang ada di Indonesia atau sangat berbeda? Oh ini menarik juga ya. Aku dulu juga kan sama seperti kalian ikut BEM, ikut organisasi kayak gitu. Jadi kalau di sini tuh organisasi kan ada Dongari, ada kalau yang BEM itu namanya Hakke. Kalau di sini yang menarik itu, aku nggak tahu di universitas lain, cuma mungkin sama sih kalau di rata-rata di Korea Selatan. Kalau Hakke kan, kalau BEM kan kita memakan waktu ya, jadi eh, di luar belajar gitu. Jadi di sini sistemnya itu dikasih beasiswa. Jadi kalau yang diterima BEM, mereka sistemnya seperti digaji gitu. Jadi mereka jadinya Yoshimi jadi semangat bekerja, ngadain kegiatan, ngadain konser kayak gitu. Jadi di sini sistemnya digaji. Jadi kalau di Indonesia kan mungkin gaji mungkin tidak ya, cuma mungkin kalau ada untung kegiatan gitu bisa buat makan-makan bareng. Cuma kalau di sini sistemnya beasiswa, jadi sekolah Jiwon gitu, sekolah memberikan amount of money for the students. Jadi mereka karena tanggung jawab mereka kan belajar, dan kalau mengikuti kegiatan Hakke, BEM itu kan menyita waktu, jadi mereka dapat uang gitu, jadi worth it juga. Itu mungkin perbedaan besarnya. Kemudian yang paling menarik sih kalau anak-anak BEM di sini kan mereka yang ngundang buat festival. Kita nanti bahas festival juga kan ya Ulan? Ya, Boleh. bisa pasti. Nanti kita akan membahas festival setelah beberapa pertanyaan ini. Oke. Buat festival. Kalau misalkan, ya itu dulu deh. Oke, Kak. Berarti ada hampir mirip lah ya dengan yang ada di Indonesia. Mungkin yang membedakan ada ya semacam fee-nya gitu ya, Kak. Ya. Hmm. Oke, boleh di next untuk selanjutnya. Nah, nih Kak, setelah membahas mengenai perkuliahan di sana nih Kak, boleh dong Kak sharing mengenai lingkungan pertemanan di sana tuh seperti apa, baik di kampus maupun di keseharian Kakak? Oke. Kalau di kampus sebenarnya aku di departemen aku itu aku satu-satunya mahasiswa asing ya di departemen production design-nya. Kalau di film department-nya banyak, cuma kalau yang production design aku sendirian. Jadi kalau teman-teman kelas aku semuanya orang lokal. Jadi mau nggak mau aku nggak bisa pakai bahasa Inggris. Jadi dulu waktu pertama masuk, ini mungkin pesan juga buat kalian yang nanti kalau misalkan pertukaran pelajar atau nanti sekolah di sini ke depannya, itu
aku bisa bahasa Korea itu karena terpaksa. Sebenarnya aku ya karena teman-temanku kan semuanya orang Korea, jadi pertemanan kalau di sekolah bener-bener eh, lokal banget gitu ya. Ada kayak satu dua misal kayak Korean American Kyopo gitu. Kalau Kyopo tapi bukan di jurusanku. Jadi awal-awal dulu aku temennya sama Kyopo doang kan, kayak Korean American atau Korean Australian doang. Cuma setelah itu aku mikir, kan lagi di Korea, kenapa nggak terjun gitu biar dapat lokalnya banget gitu. Jadi kalau sekarang malah aku dekatnya ya sama teman-teman yang kelas aku. Terus mereka juga udah paham kalau misalkan aku ngomongnya gitu, iya maksudnya ini gitu. Itu menarik sih. Jadi kalian cook ya nanti pastikan ke depannya kalau tertarik gitu, cobalah di Korea Selatan. Kalau bisa ambil jurusan yang eh, mediumnya pakai bahasa Korea. Aku mediumnya pakai bahasa Korea. Jadi benar-benar terpaksa memakai bahasa Korea tiap hari. Itu menarik sih. Kalau di lingkungan luar sekolah, aku kayak yang di foto ini, aku pasti karena teman-teman dulu waktu belajar bahasa Korea, kan dulu aku 1 tahun belajar bahasa Korea dulu di institusi bahasa ya, OHAKTANG. Jadi ini teman-teman dari institusi bahasa dari berbagai negara gitu, kalau mainnya di luar, kalau lagi pengen international vibe itu pengen, wah ini sama orang-orang dari negara lain, ya mainnya sama mereka. Kalau misalkan mau melokal gitu, sama teman-teman kelas gitu sih. Pertemanannya kayak gitu. Ya, ada yang ditanyakan? Bulan? Maksudnya, Baik Kak, kalau kan dari Kakak bilang untuk awal-awal Kakak terkendala bahasa Korea ya Kak. Nah, cara Kakak menanggapinya itu bagaimana sih Kak? menanggapi, maksudnya, Ca belajarnya, cara belajar Kakak gimana? Apakah dibantu oleh orang lokal selain di institut atau bagaimana Kak? lebih ke belajar sendiri sih, sama ya berenang di antara orang-orang Korea, kayak ngobrol aja berani gitu. Kalau dulu aku kayak gitu sih, meskipun ya kayak daya-daya doang, padahal aslinya nggak itu, ya udahlah gitu. Ya ya Oh ya, iya. dulu sempet mungkin kesini karena mungkin dosen juga sering ngomong masuk, terus teman-teman juga setiap hari kayak jomshin bareng, lunch bareng sama mereka, tiap hari bareng gitu kan, jadi semakin dengar gitu ya. Heeh. Jadi ya begitu. Jadi semakin terbiasa. Mungkin aku kalau ini nggak boleh dicontoh sih, harusnya lebih semangat belajar, maksudnya melalui buku juga. Kalau aku benar-benar bisanya karena terpaksa gitu, maksudnya karena lingkungan itu. Ya soalnya aku kan Nah, tipe visual ya, kalau baca buku tuh aku kurang masuk gitu. Jadi mending ngomong aja gitu daripada baca buku grammar gitu-gitu. jadi secara langsung ya Kak belajar. Oh ya Kak nih, menurut Kakak apa sih yang ada nggak sih perbedaan antara lingkungan pertemanan di sana dan di Indonesia? Hmm, Mulai pasti dari gaulnya bagaimana, lalu dan seperti lainnya gitu. berbeda ya, karena orang-orang di setiap negara kan punya budayanya sendiri. Kalau yang aku rasakan, kalau di Korea itu mereka budaya merayakannya itu sangat tinggi. Jadi mereka uh, work hard, play hard juga gitu. Secara subjektif aku ya di lingkungan uh, pertemanan aku di sini. Jadi misal kalau belajar, aku kan mikirnya dulu, oh ini sekolah seni pasti ya enggak, uh, orang-orang nggak suka belajar lah semoga gitu. Ternyata sama aja ya. Mereka Wah, suka buat kayak nilai itu, mereka cenderung kompetitif ya menurut aku, kayak misal ada perbedaan nilai, kok aku dapat segini, itu mereka sangat eh, kompetitif dan sangat apa namanya, teliti gitu dengan nilai mereka. Terus habis misalkan bekerja keras kayak gitu, misal ada UTS, habis UTS nanti mereka pasti ada eh, party gitu, jadi ada makan-makan bareng, oh habis ini kayak dirayakan gitu, mereka main. Kalau di Indonesia dulu aku habis UTS sepertinya kurang hype ya, jadi kalau UTS sudah, kalau UAS mungkin iyalah ya kan mau libur ya, tapi kalau di sini UTS selesai aja udah kayak ada misal Jumat itu weekend, nanti main gitu bareng-bareng semuanya.
mungkin kalau pertemanan bedanya kayak gitu kali ya. Yang lain paling ya di sisi dari budaya pastinya beda, kayak mereka kan kalau di Indonesia kan kita dengan agama kuat, itu kalau di sana kan mungkin kurang beda ya gitu. Jadi beda budaya yang seperti itu. Tapi kalau misalnya di lingkungan akademis mungkin hanya itu sih yang play hard Oh, work. menarik banget ya kan lingkungan di sana. Mungkin di sana lebih apresiasinya tinggi ya lingkungan pertemanannya. Betul betul betul. Ya. Ya. Oke, boleh di next untuk slide selanjutnya. Ya, maaf, sepertinya ada kesalahan teknis. Oke, Kak, kita lanjut aja untuk ininya. Nah, Kak, untuk kebiasaan nih, Kak, apa sih yang menjadi kebiasaan mahasiswa Korea? Dan jika ada, boleh Kak, seperti kasih saran kepada kita, kebiasaan itu patut kita tiru. Oke, kalau yang patut ditiru mungkin yang tadi ya, yang semangat belajarnya tinggi. Mungkin kalau di Indonesia sebenarnya aku juga diceritain guru di sini, dosen di sini dulu mahasiswa Korea juga jarang bertanya gitu ya, kayak tidak mau angkat tangan untuk bertanya, cuma untuk dari generasi 2017 ke atas gitu kan, mungkin karena kurikulum di sini sudah diganti, kayak mungkin dulu Indonesia kurikulum 2013 ya untuk apa partisipasi aktif siswa gitu. Jadi di sini teman-teman aku banyak yang nanya, aku nggak tahu kenapa kalau di Indonesia mungkin lebih jarang ya dulu waktu angkatanku. Jadi mereka critical thinking-nya tinggi, mungkin itu yang perlu dicontoh kali ya untuk kebiasaan. Dan mungkin yang work hard, play hard bisa dicontoh juga nanti UTS kalau kalian udah selesai tes marhagi gitu. Berarti, mahasiswa di sana tuh lebih ini ya, Kak, lebih giat dalam hal belajarnya ya? Ya, itu Ah, ya. Hmm. nah, Kak, selain mahasiswa Korea Selatan tuh selain mereka senang belajar tuh apalagi sih, Kak, untuk kebiasaannya? Selain senang belajar, mereka senang, ini agak buat anak muda gitu, mereka senang pacaran juga. Budaya budaya couple di sini itu menurut aku yang I grew up in Indonesia kan, lahir dan besar. Jadi mungkin itu yang agak culture shock juga. Jadi kalau di sini jalan berdua, itu pasti nanti kalian datang sendiri ke Hankook, nanti rasakan ya. Kalau menurut pandangan aku dengan the way I grew up, itu budaya couple di sini tinggi. Sehingga tahu di Indonesia juga mungkin, cuma aku kan gede di Purbalingga. Nggak itu ya. Jadi kalau jalan berdua terus makan di sini, kalau satu orang itu agak gimana gitu, harus izin bun gitu. Itu jadi budaya couple-nya tinggi, dan mereka kalau misalkan buat basa-basi pasti nanya, kamu punya pacar nggak gitu. Itu buat basa-basi biasanya gitu. Jadi mungkin itu ya yang kalau di Indonesia ada juga mungkin kayak, oh lu punya pacar nggak lu? Tapi mungkin bukan buat awal konversasi kan. Kalau di sini misal ketemu sama kayak Anan Songseng aja, kayak misal Sonbe gitu, pasti kalau malam-malam misal MT, aku pernah MT juga, itu pasti itu untuk opening session, punya pacar nggak gitu. Biasanya ya. Banyak hal yang menarik ya, Kak, di sana. Berarti kalau di sana tuh pacaran tuh itu hal yang lumrah lah ya, hal yang wajar, udah terbiasa lah ya. Ya. Nah, Tapi Kak, iya, Kak? ya, Oh, iya. Oke, Kak, setelah banyak mendengar hal yang menarik di sana, mulai dari kebiasaan mahasiswa senang belajar, lalu hal pacaran itu hal lumrah. Ada nggak sih, Kak, kebiasaan mahasiswa ketika libur? Apa eh, sih, Kak, yang biasa mereka lakukan? ya, kalau liburan di sini itu biasanya mereka itu suka liburan ke luar negeri ya. Mungkin pertama karena budaya, karena paspor mereka kan bisa kemana aja tanpa visa. Jadi Segeoheng itu mereka suka banget biasanya ke Asia Tenggara, ke Bali. Oh iya nih, mau cerita, kalau misalkan di sini kalau kalian kenalan,
dari Indonesia gitu, pasti kalian dikira orang India biasanya. Soalnya Indonesia sama India bahasa Koreanya kan hampir sama, jadi mereka ngiranya Indonesia itu lengkapnya India kan Indo, kalau Indonesia Indonesia. Jadi biasanya, oh aku pernah ke Mumbai gitu. Kalau misal ketemu orang Korea yang kurang tahu geografi, pasti biasanya dikira dari India gitu. Ada video bahkan di TikTok itu dari mahasiswa yang di sini kayak, kalian tahu yang kapal dan ada burungnya nggak, yang gitu. Oh TikTok iya, tapi gitu. ya pasti ya TikTok ya. Yang kayak udah capek jelasin ke orang-orang Korea kalau Indonesia itu bukan India gitu. Itu pasti kalian nanti merasakan juga. Jadi biasanya kayak gitu, kayak dikira, aku juga pernah sering malah kayak, oh dari Indonesia aku pernah ke Mumbai gitu, terus kayak, oh ya Mumbai. Sekarang dulu sih mau jelasin gitu kayak, oh bukan India besti gitu. Indonesia tahu Bali nggak gitu kan, mereka taunya Bali sama Indonesia juga beda gitu kalau yang nggak tahu geografi. Sekarang mah ya udah, oh iya pernah ke Mumbai, oh iya ya aku juga pernah itu. Gitu. Sekarang udah lelah menjelaskan, jadi kayak oke oke gitu, kayak gitu Berarti sih. berarti itu nggak wajar ya Kak, maksudnya kita sebagai Indonesia tuh sering disalah kaprahkan sebagai orang India oleh orang Korea gitu ya kan. Kalau ke Korea bisa gitu, kalau ketemu teman-teman pasti dapet gitu yang nggak tahu geografi ya. Kalau yang banyak juga yang pintar, mestinya udah tahu geografi, terus melek politik gitu kan, tahu Indonesia ekonominya tinggi juga, kerjasamanya sama Korea tinggi juga, banyak juga. Cuma kalau aku kan anak seni, itu biasanya mereka bukan yang tahu-tahu geografi gitu ya. Jadi pengalamanku seperti itu, dan banyak di sekolah lain juga sih biasanya yang mungkin ya ya begitu. Makin sini makin menarik ya Kak untuk informasinya. Oke Kak, kita next untuk slide selanjutnya. Nah, ada dulu. Oke. Nah, untuk selanjutnya festival nih Kak. Tentunya Korea Selatan kan dikenal juga sebagai 1000 festival ya Kak, apalagi di kalangan anak muda gitu. Nah, tentunya setiap universitas di sana memiliki festivalnya tersendiri gitu ya Kak. Dan biasanya apa sih Kak, dan seperti apa festival di sana yang diadakan di kampus dan apa makna dari festival tersebut? Nah, kalau festival itu biasanya yang pertama itu hari ulang tahun sekolah, jadi itu dirayakan setiap tahun. Dan yang kedua itu kalau udah mau summer vacation kayak sekarang, itu kan udah mau musim panas, sih udah panas. Jadi kan mahasiswa bisa pakai pakaian yang hangat gitu, apa yang tidak tebal, jadi bisa enak buat konser. Itu dua biasanya, ulang tahun sama sebelum summer vacation. Dan kalau festival itu ya pasti menarik ya, apalagi dilihat dari orang-orang luar negeri kita yang misal suka K-pop. Aku juga suka K-pop. Jadi mereka ngundangnya pasti artis lokal gitu kan. Kalau kita kan ngundangnya Tulus, misal gitu. Kalau di sini ya Red Velvet. Kayak kemarin kampus aku BB gitu. Mereka banyak lah. Jadi kayak free concert gitu sih. Ada sekolah yang hanya khusus buat anak sekolah itu doang. Tapi biasanya kebanyakan bebas sih, nggak perlu pakai hak senjang gitu, masuk aja. Jadi biasanya pada tour gitu, oh kampus ini ada ITZY gitu, kayak kemarin Seoul National University ITZY. Jadi anak-anak dari KU gitu pada, oh ayo ke SNU gitu, ada ITZY. Terus misal KU ada Red Velvet, itu kemarin juga ada Red Velvet. Jadi pada ke KU gitu-gitu. Jadi kayak tukeran gitu. Festival kampus nantinya diadain oleh BEM gitu kan. Jadi kalau anak BEM itu pasti ngurusin yang keren-keren gitu sih. Cuma masuk BEM kayak susah untuk mahasiswa asing juga kan, bahasanya kurang bisa itu ya. Kecuali kalau bahasanya bagus banget dan mau invest waktu, pasti bisa sih. Ya nanti kalian bisa coba kalau masuk sini jadi anak BEM, nanti bisa ketemu idol tanpa harus susah-susah ke konser yang bayar. Itu sih. Ya, ada yang di kampus Berarti iya, Kak. Berarti Kak kalau di sana tuh lebih mudah lah ya untuk bertemu dengan artis K-pop seperti Oppa-Oppa, Oni-Oni gitu ya. ya pastinya begitu ya, lebih ya karena lokasinya kan kita dekat dengan base camp mereka gitu. Terus kalau ngundang juga biasanya kampus. Kalau festival
sekolah kayaknya suka juga kan, dosen-dosen juga suka festival gitu. Kalau yang di kampus aku ya. Jadi memang didanai. Terus kalau di sini aku juga pernah ikut kepanitiaan satu kali. Itu bukan kepanitiaan konser kayak acara sex education gitu. Aku kan bagian marketing juga, bener-bener kalau di sini dapat sponsor, anak-anak sponsor itu ini gampang banget sih, kayak banyak yang mau gitu, mau mendanai kayak bank lokal, terus misal kayak brand baju, terus lilin gitu, itu mereka kayak gampang banget support uang, bener-bener kayak tinggal email doang sama telepon. Aku pengalaman sebagai bagian marketing yang aku di sini kemarin. Ya jadi gampang lah kalau misalkan buat acara kayaknya secara dana gitu kalau di sini. Oh, seru banget ya. Oh ya Kak, biasanya festival kampus ini tuh diadakan dalam seminggu tuh berapa lama sih Kak? Oh cuma 1-2 hari sih biasanya kalau festival, maksimal 3 hari lah. Itu biasanya buat akhir pekan juga. Kan ada sekolah juga ya kayak Senin sampai Jumat gitu. Jadi Oh, untuk release stress gitu kan. Kalau di sini kan semesternya sangat pendek ya, kayak 3,5 bulan gitu. Jadi benar-benar pendek, terus liburnya 2 bulan lebih. Jadi benar-benar packed banget. Terus kayak cram into one gitu. Jadi buat rilis stresnya sih. Abis festival juga ntar malamnya langsung nugas lagi gitu. Beban akademisnya lebih tinggi sih. Kalau di Indonesia kan lebih lama kayaknya, lebih lama 2 minggu atau sebulan gitu. Jadi itu sih mungkin. jadi setelah festival nugas lagi gitu ya. Betul. Wow, sangat menarik ya. Menarik banget untuk kehidupan perkuliahan di sana. Oh, ditunggu ya Kak. Semoga aja kita semua dapat kesempatan untuk berkuliah di sana. Iya. Sanggup semuanya. Oke. Nanti kalau kita ke sana kan gampang ada kaunan nih. Boleh dong rekomendasi tempat-tempat di sana. Oke, boleh di next untuk slide selanjutnya. Wow, di sini ada latar belakang dengan Universitas Indonesia. Oke, Kak. Kaunan, apa saja sih yang membedakan antara mahasiswa Indonesia dan Korea? Contohnya seperti apakah mahasiswa Korea dalam belajar itu lebih giat dibanding Indonesia atau sebaliknya atau bagaimana, Kak? Ya, jadi foto yang kiri yang tadi aku lagi kepanitiaan yang acara sex education itu ini yang aku jadi marketing BTW. Terus kalau perbedaan aku udah bicara sedikit tadi ya. Mungkin secara sosial, secara subjektif kayak wah, eh, mahasiswa Korea itu lebih pengen belajar gitu, kayak semangat belajarnya tinggi, semua orang "Wah, ayo belajar 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 gitu. Itu mungkin benar, tapi kalau di Indonesia kan budayanya mungkin lebih santai ya. Kalau di jurusanku yang dulu juga, mungkin karena aku FIB kali ya, kurang tahu. Cuma kalau yang aku rasakan seperti itu sih. Kayak di mahasiswa di sini lebih Yoshimi gitu. Cuma mungkin hasilnya juga ya belum tentu mereka lebih baik yang di sini gitu karena semangat belajarnya tinggi. Mungkin malah jadi lebih stres gitu kalau di Indonesia kayak alon-alon asal kelakon gitu, maksudnya pelan-pelan tapi tetap aja bisa gitu. Mungkin itu juga efektif juga, jadi nggak ada yang lebih baik menurutku. Cuma kalau misalkan niat belajar, mungkin niatan teman-teman Koreaku yang di sini ya kayak wah ayo ini gitu, kayak mereka sangat stres gitu kayak harus belajar gitu. Itu perbedaannya sih. Kalau misalkan kampus, pasti karena di sini udah negara maju duluan gitu ya. Jadi secara fasilitas gitu-gitu di sini lebih itu mungkin ya. Apalagi untuk yang apa namanya? Untuk mahasiswa disabilitas di sini sangat friendly banget kan. Kayak ada elevator buat disabilitas, kayak bis-bis juga kan buat orang-orang disabilitas. Kalau di Indonesia mungkin masih kurang ya, bahkan di UI yang mungkin kategorinya udah bagus gitu, kalau di Indonesia masih kurang untuk yang mahasiswa disabilitas. Jadi itu sih, kalau fasilitas mungkin di sini lebih baik mungkin ya karena secara negara juga mungkin berbeda juga ya. Itu sih kayak perbedaannya.
Kalau mahasiswa sama aja sih pasti di sini. Sama ini aku dulu ngiranya iya, boleh bahas yang tentang kecantikan gitu. Boleh Kak, boleh sekali Kak, boleh Kak. Aku sempat ngobrol sama Wulan juga. Jadi kalau di sini karena budaya merawat diri di Korea itu kan sudah tinggi banget ya. Jadi untuk kalau di Indonesia aku kalau misalkan sama teman-teman cowok kan nggak bakalan nih bahas kulit, nggak bakalan bahas kayak lu pakai foundation apa gitu. Kalau di sini misal ada Hyung aku itu di jurusan, dia benar-benar bahas kayak dia maskulin. Terus dia juga bahas kayak foundation pakainya apa, terus kayak kliniknya dia di mana. Jadi kalau di sini, kalau di Indonesia kan aku udah bahas sama Mulan juga kalau di Indonesia 100 meter masjid ya, 100 meter masjid gitu. Kalau di sini 100 meter klinik kecantikan, terus 100 meter ada buat operasi plastik gitu. Itu mungkin perbedaannya. Terus kalau yang dibahas gitu juga beda karena sejak tahun berapa aku kurang paham sejarah apa ilmiahnya, tapi di sini untuk laki-laki itu lebih dibandingkan di Indonesia mungkin ya lebih bisa menerima kayak untuk perawatan kulit gitu-gitu sih karena di sini kan appearance sangat dijunjung tinggi seperti itu. Mungkin perbedaannya itu sih malah. Iya ya. Ya menarik sekali itu di sana untuk di sana 100 meter klinik kecantikan, 100 meter klinik kecantikan. Berarti di sana tuh mengenai kecantikan tuh begitu kuatnya ya, Kak? Ya untuk perawatan diri gitu sangat umum lah, sangat sudah hal-hal yang kayak dibicarakan setiap hari gitu. Berarti hal yang diutamakan juga oleh setiap pribadinya masing-masing ya, Kak. Nah, Kak, kelihatannya nih dari kelihatan dari foto ini, berarti di sana pertemanan sana itu lebih humble dibanding Indonesia ya, Kak? Dan fasilitasnya pun di sana lebih melengkapi dan semoga aja ya Kak, Indonesia dapat mengikutinya seperti yang ada di Korea, mulai dari fasilitas, selalu tidak memandang, orang yang kekurangan atau orang yang kebutuhan. Semoga aja Indonesia dapat berkembang dengan cepat ya Kak. Oke, boleh di-next untuk selanjutnya. Oke. Nah Kak, sejak tadi kan kita sudah membahas mengenai perkuliahan nih, belum lengkap dong kalau belum membahas mengenai kesehariannya di sana. Nah, apa sih kebiasaan sehari-hari masyarakat di sana, Kak? Masyarakat Korea atau masyarakat internasionalnya? Pertama sebagai internasionalnya dulu, lalu boleh dilanjut sebagai masyarakat lokal. Ya, ini juga kalau sebagai masyarakat internasional, terlebih kalau mahasiswa internasional, mungkin kebiasaannya sama ya. Cuma kalau misalkan dalam hal belajar, mungkin ini buat warning juga buat kalian yang mau belajar di sini. Kalau kita kan bahasa Koreanya kan bukan bahasa ibu ya. Kalau misalkan jadi mahasiswa internasional di sini, itu harus double work. Jadi kalau misalkan ada GOC, ada buku, kita tuh harus diterjemahin dulu kalau aku ya, karena bahasa Korea aku masih kurang. Jadi kalau di sini misal ada tugas, harus diterjemahin dulu ke bahasa yang kita paham, terus ditulis lagi, dirangkum. Habis itu kalau misalkan bikin laporan, kan harus pakai bahasa Korea. Jadi dari bahasa itu ditulis dulu, terus diubah lagi. Itu double work gitu. Kalau keseharian ya biasa sama lah kayak di pagi. Cuma kalau di sini mulai jam 9, kalau kuliah di Indonesia jam 9 juga dulu kan ya sih? Ya. Sekitar jam 8-9. Iya. Kalau di sini Sama. normalnya 9 semua kayak 9 yang paling pagi itu. Setnya jam 9. Jadi ya mungkin bedanya kalau di sini mungkin karena cuaca ya. Jadi kalau misalkan lagi musim dingin, lagi badai salju, kelas itu bisa di cancel itu. Kalau misalkan lagi cuacanya tidak bagus itu bisa di cancel. Nah, kalau di sini cancelnya itu harus diganti ulang gitu, harus kalau di Indonesia kan kelas batal biasanya
budayanya kurang bisa ya untuk diganti gitu ke kelas lainnya, kayak kurang umum. Kalau di sini itu Bogang itu makeup class itu sangat umum, jadi kalau misalkan nggak bisa kelas pada hari tertentu harus diganti gitu. Kalau keseharian ya sama pagi mandi, kecuali mungkin kalau lagi musim dingin banget gitu, mungkin ya boleh skip mandi gitu. Nah, Wah, mungkin kalian tergantung kalau misalkan kalian, eh, kalau aku kan Islam, kalau jadi kan ada makanan tertentu yang nggak bisa makan, jadi mungkin kalau apa mahasiswa internasional yang Islam mungkin kalau makan agak berbeda gitu, harus milih dulu gitu yang halal. Kalau misalkan yang bukan Islam mungkin makan ya sama. Terus keseharian apa lagi nih? Kalau nyuci baju, kalau di sini laundryan itu nggak ada orangnya, udah ya laundryannya udah yang otomatis gitu di luar. Kalau nggak di kosan udah ada laundryannya sendiri gitu. Biasanya udah ada sih, cuma ada juga yang di luar gitu, kayak laundryan buat ngeringin baju. Kalau biasanya di kosan kan nggak ada pengering, kalau di sini kalau harus ke laundryan dulu kalau mau ngeringin. Sisanya sama sih, menurut aku ya. Ya, paling hal-hal kayak perbedaan yang makan gitu untuk agama, sama kalau cuaca lagi kelas, misal ada badai gitu, di cancel. Itu. berarti untuk kesehariannya itu di sana bisa dibilang lebih praktis ya Kak. Tapi untuk kita sebagai agama Islam agak terkendala nih Kak ya untuk makanya kayak agak susah gitu. Nah, menurut Kak Una sendiri berapa sih penilaian 1 sampai 10 untuk mencari makanan yang sekiranya menurut Kakak itu menurut kita halal gitu ya? Berapa Kak? Kira-kira? Susahnya. Iya. Dulu, kalau dulu kan masih yang, sebenarnya tergantung beberapa orang sih. Ada di sini yang strict harus ada logo halalnya, dan biasanya ada yang pesennya tuh sama orang Indonesia yang udah jadi lokal di sini. Kan biasanya mereka jualan makanan, atau ada ke restoran Indonesia pesen walaupun jauh gitu. Mereka nyetok buat seminggu order gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang misal yang penting bukan pork gitu. Jadi misal ayam meskipun nggak ada logonya tetap aja gitu, tergantung orangnya sih. Kalau 1 sampai 10 mungkin, kalau yang nggak strict banget mungkin 9 gampang. Iya. Sebenarnya nggak terlalu susah, soalnya tinggal apa yang penting nggak ada teji kokinya kan. Kalau yang strict mungkin ya 7 lah, kan harus pesan ke restoran Indonesia, atau biasanya ibu-ibu lokal yang udah apa jadi orang Korea gitu, mereka jualan makanan online itu ada. Kalau mau nyetok buat seminggu kayak yang halal gitu, ada juga. Ya, 7 sama. Ah, Iya ya. oke Kak, kita masih membahas makanan nih sedikit lagi nih Kak untuk makanan. Kita penasaran nih Kak, kan di Korea Selatan nih begitu banyak ya, begitu berbagai macam makanan, mulai dari makanan seperti di kerajaan atau masyarakat lokal. Nah Kak, apa sih makanan Korea yang cocok untuk kita yang Islam? Lalu apa sih yang paling enak nih Kak? Rekomendasi makanan yang paling enak? Pasti yang berbasis ayam ya, karena aku suka ayam. Mungkin aku bisa cucon ke kalian, bisa rekomendasi. Itu kan halal juga. Mungkin cimdak eh sama takalbi gitu-gitu. Chicken di sini juga enak-enak kok. Jadi chicken sih, yang chicken Korea kan bervariasi banget dan rasanya enak-enak. Mungkin yang berbasis ayam sih, itu aku rekomendasi banget. Sama Kongnamulpap itu yang apalagi buat yang vegan, itu kan bahan dasarnya sayur-sayur semua. Bibimbap juga kalau yang nggak ada dagingnya itu banyak kok. Itu enak-enak. Sebenarnya nggak susah sih. Ya itu paling itu sih, bibimbap juga mantul. Sama dan juga kan nggak ada dagingnya. Itu juga bisa. Yang berbasis sayur itu banyak kok. Masih bisa enjoy Korea meskipun gak makan babi, juga masih bisa makan makanan yang bervariasi kayak yang aku sebutkan tadi sih.
Memang ya Kak, selain nasi, berbasis ayam itu sangat cocok lah ya untuk kita. Nah Kak Una, kita kan Kak Una sendiri kan sebagai mahasiswa internasional nih ya, apa sih yang menjadi culture shock ketika untuk pertama kalinya Kakak tinggal di Korea? Dan lalu bagaimana cara Kakak menanggapinya? Ya, ya. So Culture shock. Aku sebenarnya orangnya kan yang suka adventure. Jadi aku dulu di sini pasti tahu akan ada hal-hal yang berbeda. Jadi nggak terlalu kaget-kaget banget, cuma pasti ada yang kaget di otak gitu kayak, "Ah, kok begini ya ternyata?" Itu. Yang pertama, kalau dulu aku sekolah bahasa karena kebiasaan ke guru kan kayak gini ya dulu. Soalnya kalau kelas bahasa itu bener-bener kayak kelas anak TK, karena kita belajar dari apel gitu-gitu dulu aku. Jadi dulu kan harus belajar yang apa, yang nunduk gitu kayak gini kan belum terbiasa dulu ya. Jadi itu sempat ternyata di sini emang beneran kayak gini doang. Maksudnya harus apa, nunduk gitu, itu setiap ketemu orang harus kayak gitu. Aku di Indonesia belum kebiasa kayak gitu. Itu dulu sempat ternyata harus begitu ya tiap hari ya. Sekarang udah terbiasa sih. Itu sih kayak hal-hal kecil yang kayak gitu. Sama dulu ya cari makanan sih agak susah ya gitu. Tapi sebenarnya gampang, cuma dulu kan belum tahu lokasi, misal beli makanan ini di mana gitu. Itu dulu sempat culture shock. Sama budaya berpasang-pasangan itu juga kayak kalau jalan dua itu, iya itu dulu wow, berbeda ya gitu. Itu juga sempat culture shock. Sama mungkin praktis hidup di sini gitu kali ya, wah enak ya kayak tinggal ini doang. Terus kalau di sini kan karena negaranya kecil juga bukan kepulauan, jadi kalau kemana-mana gampang banget gitu. Dan di sini tuh kalau commute lebih dari 1,5 jam itu udah dianggap jauh. Jadi kalau di Indonesia kan dulu aku ada teman kayak misal dari Bekasi sampai ke Depok itu 2 jam misal commute, itu kan biasa lah, jauh cuma kayak udah biasa. Kalau di sini 2 jam tuh hitungannya udah kayak ke kota lain kan. Jadi kalau di sini lebih dari 1,5 jam, menurut aku kalau yang pengalamanku teman-temanku bilang eh, itu udah kayak jauh banget gitu, karena saking praktisnya mungkin kalian di sini kayak kemana-mana dekat gitu. Begitu, itu sih culture shock-nya. Sama apa ya? Iya sih itu doang. Sama baju, kalau baju di sini toko-toko di pinggir jalan juga udah bagus menurut aku ya. Iya iya ya. Ya. Ada Kak, dari salam ini Indonesia juga Korea ini agak berbeda ya. Kalau di Indonesia ini biasanya kita yang lebih tua atau dosen atau orang tua, kita tuh biasanya cium tangan Kak ya, cium tangan. Dan sekarang di Korea sendiri itu kita harus membungkuk kayak annyeonghaseyo kayak gitu. Annyeonghaseyo. Nah Kak, lalu setelah itu, apa sih Kak yang menjadi tantangan Kakak selain kendala yang sudah Kakak alami dan tantangan itu tuh masih Kakak rasakan hingga sekarang sebagai mahasiswa internasional? Kalau tantangan pasti kalau aku tuh dari kendala bahasa yang mau mungkin nggak tahu yang kalau bahasa Koreanya udah sangat tinggi banget, tapi menurutku tinggi kalau misalkan bahasa Koreanya sangat jago pun karena perbedaan budaya juga ya, itu aku masih itu sih dalam hal bahasa kayak komunikasi. Aku tuh mikir kadang aku kalau ngobrol hal-hal biasa, itu kan udah lancar gitu ya sama teman-teman aku. Jadi teman-teman aku, kalau teman-teman kelas nganggapnya, ya udah karena kalau misalkan bahas-bahas hal-hal yang enteng aku lancar gitu, mereka mikirnya kita tuh bahasa Koreanya udah semuanya tahu gitu. Tapi misal ada grup tugas, terus ada masalah gitu, mereka kan ngomongnya cepat. Terus mereka pakai bahasa Korea yang mal gitu, yang kata-kata yang aku nggak tahu. Itu kadang apa sih kayak susah. Kayak misal ngadepin masalah mereka sambil ada emosi gitu. Terus kita nggak paham bahasanya. Itu sih kayak masalah yang kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya kita nggak paham, terus mereka kondisinya sedang kayak tidak dengan kepala dingin. Itu sih kayak sering
terjadi, apalagi kalau kerja kelompok. Itu kayak tantangan buat aku itu sih, kayak kendala bahasa. Itu untuk budaya karena aku orangnya adventurous gitu, aku tahu perbedaan pasti ada gitu, lebih kayak nerima gitu, kayak nggak terlalu kaget. Meskipun di dalam kayak, oh beda ya. Cuma kalau tantangan lebih ke bahasa sih yang kayak gitu tadi, kayak kerja kelompok. Jadi kurang gimana ya? Iya, Oh, sebenarnya kayak konfliknya tuh kurang bisa terselesaikan kalau pakai bahasa Korea gitu. Jadi benar-benar harus apa namanya, harus sabar gitu kalau aku pribadi. Heeh. berarti terkendalanya tuh dan tantangan Kakak itu di komunikasi ya, Kak, di komunikasinya. Jadi kita misalnya mereka menggunakan bahasa Korea dan kita sebagai warga asing yang masih belum cukup untuk, menguasai bahasa Korea, kita jadi bingung gitu ya. Betul, karena komunikasi seperti itu sih. Sebenarnya iya, karena mereka ngiranya kita sudah sangat bisa memahami konteks-konteksnya gitu. Cuma kadang kan ada kayak cuma paham 90% gitu, ada bagian yang tidak paham. Terus itu sih tantangan sosialnya gitu. Karena kalau udah dianggap teman dekat kan semuanya diceritakan gitu ya, tapi ada bagian yang kita nggak paham, jadi gitu sih, itu susah kalau bahasa. Kalau tantangan lain, mmm, mungkin karena mahasiswa asing gitu ya, kalau nggak hanya di Korea, mungkin kalau sakit, kalau sendiri gitu, kayak kemarin ini jadi curhat, tapi aku juga kemarin sakit gitu, kan harus ke rumah sakit sendiri gitu-gitu, itu, sangat, eee, dibutuhkan kemandirian yang tinggi. Jadi kalau bisa sehat terus, jaga kesehatan, gitu sih. Hidup Nah, mandiri banget ya. kesehatan memang penting ya, Kak. Nah, Kak, seperti yang sudah kita ketahui nih, Korea Selatan ini memiliki 4 musim, di antaranya kan ada musim dingin, lalu musim semi, musim panas, dan musim gugur ya. Nah, kita sebagai masyarakat tropis gitu ya, Kak, apa saja sih pengalaman Kakak saat mengalami 4 musim tersebut di sana saat pertama kalinya, terutama di musim dingin sih ya. Lalu apa sih menurut Kakak setiap musimnya itu apakah memiliki suhu yang ekstrim atau bagaimana, Kak? Aku kan besar di Indonesia, jadi negara 4 musim pertama aku ya Korea Selatan. Pasti dulu ya merasa, wah berbeda, kaget juga kalau misalkan musim dingin. Aku dulu datang waktu musim dingin juga, jadi Febu Februari apa, Februari itu masih agak dingin-dingin gitu kan. Datang langsung kaget dulu, karena ya dari negara tropis ya, kalau musim dingin. Untuk sekolah itu kalau musim dingin yang kaget itu sih, jadi benar-benar kalau misalkan saljunya lagi, benar-benar banyak, itu kelas bisa di-cancel, itu sih perbedaannya. Kalau di Indonesia kan mungkin hujan masih bisa ditolerir kali ya, kalau di sini, kalau misalkan musim dingin itu yang kayak badai salju. Sama kalau di sini itu jarang jarang ada kilat, apa namanya, kilat ya, Kayak gitu lah ya, Kak. kayak gitu iya, jarang banget. Aku udah mau 4 tahun di sini, itu kayaknya baru 2 kali itu dengar petir, soalnya kan petirnya biasanya musim panas kalau lagi hujan ya. Itu iya, itu jarang sih kalau secara aku, soalnya dulu gede di rumah itu banyak sering dengar hujan sama petir gitu kan. Kalau di sini, wah kok nggak ada petir, enak banget ya gitu. Soalnya aku takut sama thunder gitu. Kalau di sini jarang. Terus langitnya berbeda sih, ini random banget, cuma kalau langit di sini tuh berbeda ya. Kalau langit negara 4 musim yang aku amati kayaknya beda, lebih biru gitu. Jadi lebih, buat aku yang suka apa, calm sama tranquil environment, lebih cocok gitu, lebih enak dilihat. Iya, terus jadi kalau 4 musim, jadi kalau misalnya udah panas ada yang dinanti gitu, oh nanti ada yang dingin gitu, nanti ada musim gugur, terus eee, dingin, habis itu kalau udah dingin bosan, terus panas. Jadi kalau berkaitan dengan musim juga, karena di sini 4 musim ya, jadi obrolannya juga basa-basinya juga bisa tentang cuaca kan. Kalau di Indonesia basa-basinya paling panas dan hujan kan, jadi mungkin kurang dalam
kalau dibahas gitu. Kalau di sini, weather bisa buat obrolan juga gitu. Ya, Berarti setiap musimnya di sana ada hal-hal yang menarik juga ya kalau untuk setiap musimnya. betul. Nah Kak, dari tadi kan kita membicarakan tentang perbedaannya ya antara Korea juga Indonesia. Nah, apa sih persamaan keseharian di Korea Selatan juga Indonesia itu Kak? Yang menurut Kakak hal ini adalah hampir mirip dengan di Indonesia? Kalau persamaan, karena kita sama-sama negara Asia ya, aku juga paham kenapa orang Asia rata-rata seperti ini. Jadi di sini tuh kita kurang suka direct conversation. Jadi kalau di sini kan kalian tahu juga kan, kalian malah mungkin lebih tahu tentang ini yang kotkate gitu. Jadi kayak gini, misal kaneng kotkate, like apa namanya, nggak bilang kaneng heo, maksudnya bisa gitu. Kadang harus dipelintirin dulu kan. Kalau budaya nggak enakan di Korea Selatan dan di Indonesia, menurutku sama aja. Kayak sama lah, kayak misal, oh iya, ya budaya nggak enakannya sama. Kalau misalkan teman-teman aku yang besar di misal Eropa atau di Amerika gitu kan, mereka bisa mengutarakan apa yang mereka mau tanpa khawatir gitu menyakiti orang lain, kayak ini aku maunya ini, ya ini gitu. Nggak semua orang Korea seperti itu sih, pasti nggak semua orang Indonesia juga seperti itu. Ada yang orangnya to the point juga banyak. Cuma secara budaya kayak gitu sih. Harus oh kayaknya gitu. Kayaknya enggak gitu, itu masih banyak. Itu pertama. Kalau sopan santun, ya Asia juga mungkin agak sama, cuma mungkin di sini lebih karena di sini cuma satu suku ya, satu ras doang, adanya ras Korea, jadi semuanya sama gitu. Budaya sopan santunnya ya, sukuhan sopan santun itu budaya itu. Kalau di kita kan kita banyak ras, ada banyak banget 360-an lebih suku bangsa gitu kan. Jadi eh, setiap suku mungkin sopan santunnya berbeda gitu. Cuma kalau dalam kadar sopan santun, budaya Asia kayak agak sama lah. Kayak misal untuk tata cara berpakaian yang tertutup itu mungkin masih agak sama. Mm-mm. Kalau kesan yang lain apa ya? Eh, Mungkin makanan pedas ya. Kalau di sini kan kayak wah, mereka ngiranya orang Korea doang yang suka makanan pedas, tapi ternyata kita masyarakat India, Indonesia juga sama, kita suka ada sambal yang pedas juga kan. Mereka kayak, oh iya, kayak kalian juga suka pedas gitu. Jadi makanan pedas juga nggak hanya di Korea, di Indonesia juga banyak kan. Itu persamaan pedasnya sih, mungkin sama-sama suka cabe. Ya, itu sih. Oke, berarti untuk kesamaannya kita sebagai sesama negara Asia, lalu budaya yang tidak enakannya pun sama, Ya. dan tahun kemerdekaannya pun sama ya Kak, cuma beda hari doang dan semoga dengan iya cuma beda 2 hari doang. Dan Betul. semoga Korea dan Indonesia ini semakin banyak persamaan, semoga juga mengaruh ke universitas-universitas yang ada di Indonesia, terutama kita sebagai mahasiswa. Semoga kita sebagai mahasiswa Indonesia dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk berkesempatan untuk kuliah di sana dan juga tinggal di sana ya kan tentunya. Oke, boleh di next untuk slide selanjutnya. Oke. Nah, ini Kak, apa sih Kak yang membuat Kak Unan sendiri ini tuh membuat sangat menarik dan senang untuk tinggal dan kuliah di Korea Selatan? Oke. Jadi aku kan dulu aku suka K-pop meskipun nggak terlalu banget gitu. Menurutku kalau di sini kan, di sini banyak teman aku yang suka K-pop tuh levelnya tinggi banget, yang sudah ke konser kemana-mana gitu. Kalau aku suka cuma kurang partisipasi aktif gitu. Tapi aku suka budaya Korea dari eh, waktu kuliah gitu. Jadi ini biar kalian lebih semangat kesini aja sih, kayak dreams come true gitu. Dulu pengen banget, kalau di UI dulu aku ikut organisasi Hanggugo Tongari gitu. Jadi ada orang Korea, karena di UI kan banyak mahasiswa Korea juga ya.
Cuma dulu susah berteman, kecuali kalau misalkan di organisasi itu yang dongari gitu. Mereka belajar bahasa Indonesia biasanya. Aku dari dulu tuh pengen punya teman Korea yang bener-bener teman Korea gitu. Kalau di UI dulu mereka kan bisa bahasa Indonesia, jadi kurang kurang hanggugin gitu ya. Nggak tahu. Mungkin karena mereka udah paham bahasa Indonesia, aku pengen kayak dulu, wah, pengen melokal gitu. Makanya aku apply jurusan film juga. Terus yang aku lihat kalau di jurusan aku nggak ada English course-nya, nggak ada bahasa Inggris, kayak aku memang udah niat mencemplungkan diri aku, meskipun awal-awalnya menyesal ya. Teman-teman aku kan kuliahnya ada yang pakai bahasa Inggris Korea campur gitu. Kalau aku dulu stres banget semester 1 tuh aku demot banget karena kuliahku pakai bahasa Korea dan susah banget gitu kan awal-awal adaptasinya. Karena dosennya udah bukan dosen bahasa, jadi mereka ya udah harusnya kamu udah selevel bahasa Koreanya sama teman-teman yang native speaker gitu. Tapi jadi senang karena ternyata tuh itu dulu mimpi aku, kayak pengen jadi di antara teman-teman yang Korea asli. Jadi itu senang banget sih, kayak budaya, kayak main ke rumah teman, terus ketemu orang tua mereka. Itu kalau menurut aku karena terpaksa gitu, jadi aku dekat teman-teman aku, kayak di foto ini kayak kita punya teman gitu. Terus bener-bener ngalamin kayak konflik juga kan. Kalau belum ada konflik kayaknya belum melokal banget, jadi kayak agak berantem dikit sama teman, terus baikan lagi sampai ke tahap yang kayak gitu. Berarti aku kan sudah kayak bener-bener mencapai mimpi aku yang dulu pengen jadi bersama orang lokal kan. Jadi kayak itu senang dan bangga sih, kayak bisa sampai gitu ya, meskipun pas lagi konflik juga sedih juga gitu. Pernah gitu. Terus dekat dengan teman-teman Korea di sini juga itu senang. Masalah budaya sih, karena aku kan suka bahasa dan suka budaya. Jadi yang menarik karena aku udah bisa experience budaya di sini, kayak bisa ngedate sama orang sini misal juga kayak gitu, itu yang kalian harus coba sih. Itu salah satu tips belajar bahasa Korea juga. eh, Nanti iyalah, bikin pacar orang Korea juga biar bisa belajar lebih bagus. Sama bisa jalan-jalan sih kalau di sini, bisa ke mana gitu yang lagi populer di TikTok misalkan, wah ini orang di sini, itu bisa sama teman-teman main ke sana gitu. Sama bersepeda di Hanggang sih, itu favorit aku. Taman-taman di sini bagus-bagus, jadi aku kan sukanya yang sepi gitu. Kalau di sini sama teman satu atau sendirian gitu di taman, itu udah cang banget sih itu. Ya. Oke, Kak. Makin sini makin menarik ya, Kak. Mulai dari harusnya kita ke sana tujuannya kan kita ingin memiliki teman Korea lokal juga ya, Kak. Dan di sana pun kita perlu ke lokasi-lokasi yang ya lokal ya untuk bagi masyarakat di sana. Tapi Kak, sayang sekali untuk pembahasan kita sampai sekarang aja. Oke, Ya. Kak. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Oke, Erobun, ada pembahasan menarik. Tadi ada kesimpulan bahwa ada persamaan juga perbedaan dalam kehidupan keseharian maupun perkuliahan di antara Korea juga Indonesia. Nah, terkait hal ini kita akan membuka diskusi lebih lanjut. Silahkan dari Yorobun yang memiliki pertanyaan boleh untuk raise hand terlebih dahulu atau boleh langsung menyalakan mic terlebih dahulu, dan tetapi sebelum bertanya mohon Yorobun untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, ayo ya Robon, tanyakan. Ini ada dari chat box, Bulan. Oke, sebentar. Oke, dari Asya. Oke. Oke, silakan Kak Asa boleh untuk bertanya. Halo Kak Unan, aku Asya, aku juga salah satu anggota dari Hima Bakor. Jujur tadi sharingnya menarik banget loh Kak. Wah. Terus kan aku juga emang dulu sempat rencana mau study di sana kan. Cuman aku juga agak tertarik nih Kak sama tadi jurusannya kakak tadi di jurusan perfilman, terus tadi sempat mention soal product design gitu ya.
Aku tuh penasaran itu jurusannya ngapain aja sih Kak? Terus ada nggak sih mata kuliah yang menurut Kakak paling menarik, terus paling susah itu apa? Itu sih Ya, Kak. Thank you. jadi aku jadi departemennya film department. Kalau kalian mungkin departemen bahasa gitu. Aku production design. Jadi kalau misalkan set film, itu kan nggak cuma sembarang set ya. Jadi ada misal properti sama ada apa namanya? Kalau bahasa Koreanya itu mijangsen. Jadi kita tuh desain set filmnya itu mau bagaimana sesuai dengan eh, skenario gitu. Terus kalau semester 1 karena aku film department jadi dapat yang introduction-nya juga dapat kayak semua sama kayak film. Jadi kayak basic basic cinematography, terus eh, kayak cara menulis senario gitu dalam bahasa Korea. Ya matkul-matkul seperti itu, cara bikin film. Dan kita setiap semester juga ada project bareng satu departemen, jadi kita bikin film pendek atau bikin show gitu-gitu. Itu nanti dari bagian karena aku misal production design, jadi aku bagian yang desainnya gitu, productionnya. Begitu. Kalau matkul yang menarik, sejauh ini aku sih yang matkul konser, ada matkul itu perencanaan konser. Jadi kalau di sini kan karena matkul dari kurikulum nasional Korea, jadi kalau sekolah seni ini tuh ada kayak matkul buat menjurus untuk K-pop gitu ya, untuk pertunjukan performing arts K-pop. Jadi di sini tuh ada matkul itu perencanaan. Jadi kita bikin stage gitu, benar-benar direncanain sendiri, terus ngundang siapa gitu artis itu artis lokal. Terus kalau aku dulu kayak kolaborasi artis Amerika 88 Rising sebenarnya yang ada orang Indonesianya juga gitu, biar ada Indonesianya sama artis ini. Aku bikin kayak budget bener-bener kalau budget konser K-pop tuh berapa itu dikasih tahu sama dosennya, dan dosennya emang yang udah berpengalaman. Kemarin tuh yang pernah bertanggung jawab buat konser BTS juga dalam satu performance gitu. Jadi kita dikasih tahu budget kalau bikin konser tuh berapa won, terus harus perlu apa aja gitu-gitu. Itu matkul itu yang paling menarik bagi aku karena kayak oh tahu nih kalau bikin konser kayak gitu tuh biaya mereka berapa gitu. Terus dikasih tahu kalau nyari harga artis Korea berapa itu ada websitenya sendiri gitu. Itu sih yang paling menarik. Asya. Oke. Thank you ya Kak ya. Nah, sama-sama. Kalau mau lanjut di kampus KU nanti boleh ya. Oke, siap, nanti aku DM ya. Oke. Oke, terima kasih Kak Esta untuk pertanyaannya. Oke Kak, ini ada di chat. Oke, halo Kaunan, aku Dita. Mau tanya, aku berencana ambil jurusan yang sama kayak Kakak, dan aku berhijab. Apa di sana masih ada rasis tentang hijab? Lalu apa pengalaman terberat Kakak selama beradaptasi dengan budaya di sana selain yang sudah Kakak ceritakan tadi? Boleh Kaunan untuk dijawab? Aku teman-teman berhijab banyak ya di sini. Kalau misalkan orang-orang generasi muda, apalagi kalau yang di Seoul, orang muda itu kalau rasisme kurang sih, kurang nggak ada malah menurut aku ya. Udah pasti orang di sini udah karena media juga udah melek apa budaya, kalau orang berhijab juga bukan masalah sih. Kalau orang-orang muda, cuma masalahnya di sini kan masih ada generasi tua ya. Kalau generasi tua mereka masih suka rasisme gitu, apa namanya, masih suka membeda-bedakan. Dan aku juga kayaknya semua orang foreign, apa orang masih asing dan yang kelihatan asing itu pernah merasakan sih, meskipun sedikit kayak di bus gitu diliatin, atau apalagi kalau yang berkerudung kalau masuk ke daerah yang bukan Seoul terus sama orang tua pasti kayak diliatin dan ditanya. Itu sepertinya secara menurut pengalaman aku yang aku dengar dari teman-teman aku sering juga sih kayak rasisme gitu. Kemarin ada teman aku yang di fotokopian juga nggak mau menerima karena berhijab itu, karena orang tua itu yang pegang fotokopiannya. Kalau berhijab, iya mungkin ada yang karena belum terpapar budaya sih. Tapi kalau yang sama anak mudanya nggak masalah. Tapi tetap nyaman kok, itu nggak terjadi tiap hari dan nggak semua orang tua kayak gitu. Cuma masih nggak sering, apa namanya, masih bisa terjadi gitu kalau generasi orang tuanya. Ya, kalau yang adaptasi lain, kayaknya selain yang aku sebut, hmm,
nggak ada sih. Iya, cuma paling itu makanan sama mungkin menyesuaikan budaya sini kali ya, yang keep up sama teman-teman gitu, yang mereka suka belajar gitu, itu harus rajin. Itu sih. Mm. Makasih pertanyaannya, Dita. Oke, Dita. Jadi tetap semangat ya, jangan menyerah karena berhijab. Ingat, berbeda itu indah. Ya. Oke, terima kasih Dita untuk pertanyaannya. Oke, Kak. Tadi kan membahas mengenai agama nih. Boleh nih, Kak. Ada pertanyaan dari Jihan Herianti. Halo, Kak. Aku mau nanya. Untuk kita yang beragama Islam sedang kuliah di Korea, bagaimana cara ingin sholat di kampus dan ada ruangan khusus untuk beribadah? Boleh, Kalau Kak, kampus dijawab. kalau kampus yang besar dan banyak populasi Islamnya biasanya ada khusus satu gitu. Kayak misal ada kampus namanya KAIS. Kalau KAIS itu menyediakan satu ruang gitu. Kalau sisanya, aku taunya cuma KAIS. Kalau sisanya emang tidak menyediakan sih. Mereka, kalau teman-teman aku biasa kalau sholat di toko-toko baju mall itu kan ada ruang ganti. Biasanya di situ. Kalau enggak di di mall sih kalau ada ruang ganti baju itu biasanya pada di situ. Aku juga kadang di situ atau di rumah. Kalau sholat ya harus agak susah sih, soalnya tidak menyediakan, sama dosen di sini juga nggak mentolerir kalau misalnya ada kelas yang apa buat sholat gitu, misal mepet sholat asyar atau zuhur gitu, itu mereka nggak injong gitu sih, soalnya kan mereka juga nggak tahu budaya kita, jadi ya paling disesuaikan gitu nanti setelah kelas seperti itu. Sejauh ini kalau di kampus aku yang atau kampus lain belum bisa menerima kayak religious reason gitu sih kalau misalkan buat apa keluar dari kelas gitu. Jadi iya kalau sholat biasanya di tempat umum ya di toko baju yang ada ruang gantinya. Kalau di sekolah nunggu sekolah selesai balik ke rumah balik itu sih. Iya. Oke, Mm. terima kasih kalau untuk jawabannya. Oke, untuk Jihan, jadi jadi kita harus pintar-pintar cari waktu, juga kita harus pintar-pintar mencari tempat yang cocok dan nyaman untuk kita beribadah gitu. Terima kasih Kak Jihan Herianti untuk pertanyaannya. Oke Kak, kita ada pertanyaan nih dari Kak Aldino. Kak Aldino boleh untuk bertanya? Halo. Ya, saya ingin bertanya, Kak Unan ini ke Korea itu lewat beasiswa atau enggak ya? Oke. Iya, jadi aku dari GKS, kalian tahu GKS nggak? Aku lewat jalur beasiswa pemerintah sini, itu namanya Global Korea Scholarship. Aku sebenarnya ada PowerPoint juga, tapi kayaknya waktunya nggak cukup itu GKS. Jadi aku GKS undergraduate. Ya, GKS tahu kan KGSP? Ya aku dari KGSP. Jadi kalau kalau kenal anak KGSP lain, mungkin itu teman aku juga. Ada yang tahu anak-anak KGSP mungkin? Seperti beasiswa dari pemerintah Korea lah ya Kak. Beasiswa pemerintah Korea. Dari pemerintah sini. Aku dulu jalur universitas, jadi aku langsung apply ke universitasnya. Kalau ada dua jalur tuh, dari jalur kedutaan sama universitas. Aku jalur universitas. Dulu daftarnya itu. Iya. Oke, Kak Dino. Oke, Kak Dino, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kualifikasinya apa aja ya? Kalau kualifikasi itu syaratnya ada di GKS guideline gitu, ada informasinya di situ. Tapi pastinya ada sertifikat bahasa. Kalau misalkan nggak ada topik, aku dulu belum bisa bahasa Korea, jadi aku dulu pakai sertifikat bahasa Inggris. Sama ada nilai minimum juga semesteran waktu. Kalau kalian S1, daftarnya S1 kayak aku, berarti nilai SMA. Kalau daftarnya S2 berarti dari nilai kalian kuliah di UNAS ini. Jadi nilai minimal ada kayak 85 deh untuk rata-rata itu. Terus
bisa attach itu juga apa sertifikat kegiatan sosial atau organisasi itu juga. Terus nanti ada interview dan ada formnya nanti diisi juga form itu. Terus berkas interview kalau keterima ada tahap 1 itu pemerintah Korea yang milih. Udah, jadi berkas interview tahap 1 buat apa pemilihan dari pemerintah Korea terus masuk. Itu sih. Ya, aku juga daftar 3 kali baru keterima. Jadi kalau misalnya gagal nggak apa-apa, tetap semangat. Oke, Kak Dino, apakah jawabannya sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup kayaknya itu aja. Oke, Makasih ya. sama-sama. Oke, Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, Kak, di sini ada pertanyaan mengenai paruh waktu nih, Kak. Oke, Ada Kak Juwita sama Kak Andira. Oke, untuk Kak Juwita terlebih dahulu. Halo Kak, aku mau tanya, boleh nggak sih kalau kita bekerja paruh waktu gitu? Lalu untuk Kak Andira, halo Kak, aku mau nanya, kalau kuliah di sana apakah kita juga bisa mencoba part-time sambil kuliah untuk menambah uang jajan? Dan apakah boleh diperbolehkan juga Kak? Tipsnya gimana ya Kak kalau mau mencoba part-time di sana? kalau anak beasiswa pemerintah itu kalau semester sedang berlangsung, kalau lagi sekolah itu nggak boleh. Cuma kalau yang bukan anak beasiswa itu sebenarnya boleh, cuma harus daftar ke imigrasi. Kalau mau legal gitu, harus daftar ke imigrasi. Kalau nggak legal, bisa-bisa aja, cuma nanti ada risikonya kan. Jadi kalau bisa nanti daftar ke imigrasi. Kalau anak beasiswa kayak aku guys, harus pas liburan, boleh. Itu juga harus daftar. Jadi nanti daftar ke dosen pengawas sama nanti ke imigrasi. Jadi jawabannya boleh, ya boleh banget. Kalau di sini apalagi kan banyak banget yang butuh albaseng ya, apa namanya? Paruh mahasiswa buat paruh waktu. Soalnya kan Korea kan kurang sumber daya pekerjanya ya. Jadi sangat banyak pekerjaan kalau kalian mau aja itu dan bisa jawabannya. Ya. Bisa buat beli tiket konser jadi harus semangat bekerja. Ya. Oh, oke untuk Kak Juwita dan Andira, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya cukup cukup lah ya. Oke Kak. Kalau Kak Unan, karena kita terbatas nih waktunya, sayang sekali karena masih ada beberapa pertanyaan, tapi sayang sekali sampai saat ini sampai di sini saja. Oke, bagi Robun yang masih memiliki pertanyaan, boleh untuk bertanya langsung kepada Kak Unan ya Kak. Boleh Kak untuk dikasih tahu untuk IG kakaknya? Ya, boleh. Aku juga bikin page itu bersama teman aku di sini. Ada namanya Campus Korea. Jadi kalau ada yang tertarik informasi-informasi tentang kampus di Korea, bisa lihat di Campus Korea. Itu bikinan aku dan teman Korea aku di sini. Nanti bisa kunjungin halaman itu juga. Sama kalau mau Instagram personal aku juga ada. Udah aku tulis di chat box. Oke. Ya. Baik, terima kasih Kak Unan. Terima kasih juga kepada Yorobun yang sudah bertanya. Oke, Yorobun, setelah kita sharing mengenai pembahasan yang telah disampaikan oleh Kak Unan, lalu sesi tanya jawab, sekarang kita akan masuk ke acara selanjutnya yaitu kuis. Nah, Oh. Oke, Robun, kali ini kita akan memberikan 4 kuis mengenai pembahasan yang telah Kak Unan berikan tadi. Nah, bagi pemenang kuis tentunya kita akan memberikan hadiah kepada pemenang kuis sebanyak 25.000. Nah, ya Robun, untuk cara menjawabnya, ya Robun cukup kirim jawabannya di kolom chat. Lalu setelah aku kasih tahu kuisnya untuk ya Robun cukup kirim jawabannya di kolom chat setelah aku kasih tahu kuisnya. Dan untuk sistem penilaiannya, siapa cepat dan tepat yang menjawab dia adalah pemenangnya. Oh ya Robun, sebelum aku menghitung sampai 3, mohon untuk ditahan terlebih dahulu. Dan setelah aku menghitung sampai 3, ya Robun boleh mengirim jawabannya di chat ya Robun. Oke, langsung saja untuk kuis pertama. Mohon didengar baik-baik ya Robun. Di manakah kamu Muhammad Awal Husnan berkuliah?
Oke, tahan dulu ya Robun. Boleh diketik dulu. Oke, aku hitung ya Robun. 1, 2, 3. Kuliahnya ya Robun. Oke. Oh. Oke, sepertinya udah ada nih Kak, udah ada nih jawaban yang tepat. Oke, selamat kepada Kapelita Putri untuk jawabannya tepat sekali, Korea University of Art. Oke, tepuk tangan. Wah, selamat ya Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu, seperti apa festival yang biasa dilakukan di Universitas Korea? Tahan dulu ya Robun, boleh aku kasih waktu untuk mengetik ya. Oke, sudah siap? Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Wow, sepertinya apresiasi sekali ya Kak. Wah, Apresiasi sekali. aduh, ini gimana ya? Kita cek siapa menangnya, siapa yang tepat. Hmm. Ada yang lengkap juga sih ini, Ferawati. Ada ya Kak. Eh, Ayo apa? Festival pada saat ulang tahun kampus, festival university, kampus dan universitas fashion, konser musik. Oke Kak, sepertinya sudah ada nih jawaban yang tepat, yaitu selamat kepada Kak Naufal. Oh, jawabannya lengkap sekali ya Kak. Menurut Kakak lengkap sekali kan Kak? iya, betul. Oh, selamat ya Kak Naufal. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan salah satu persamaan antara Indonesia dan Korea dalam kehidupan sehari-hari. Oke, boleh ya Rabun diketik terlebih dahulu. Oke. 1, 2, nungguin ya Rabun. Oke, 1, 2, 3. Wow, ada yang lengkap juga ya. Wow, sangat apresiasi sekali. Seru banget ya Kak, banyak yang apresiasi. Kak Unan, boleh deh, mana yang menurut Kak Unan sangat mendekati Oke, jawabannya? bener. Cuma ada yang lengkap ini, Asya. Suka makan pedas, sopan santun, dan berpakaian yang sopan. Oh, Oke. selamat Kak. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke, ini kita sebagai mahasiswa tentunya kita tahu lah ya. Oke, apa yang menjadi kebiasaan mahasiswa Korea? Oke, tahan ya Robun, tahan. Apa ya? Apa sih Kak? Apa sih Kak? Kasih tahu nggak ya Kak? Oke, tahan. Oke ya Robun, sepertinya sudah siap. 1, 2, 1, 2, 3. Wow, langsung banyak Kak. Oh iya, pacaran. Oh, ada pacaran Kak. Oh, Gila itu. pacaran. Gimana nih Kak? Pacaran nih Kak. Oke, menurut Kak Unan mana nih yang sangat mendekati untuk jawabannya? Ini betul semua, cuma aku ambil yang paling panjang kali ya. Ini belajar sampai larut malam sebenarnya betul juga ya, sering ya mungkin ada kali ya. Iya, sangat. Oke. Oh, pada Kade Zahra Khoirunisa. Oke. Oke, ya Robun, bagi pemenang kuis tadi, boleh ya Robun nanti hubungi nomor yang ada di WhatsApp. Nanti tim kita akan mengirim nomor WhatsApp ya Robun ke grup kalian. Oke, karena sesi ini hampir selesai, boleh kalian untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta dan peserta saat ini benar-benar sangat apresiasi ya. Terima kasih, Baksu.
Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah datang. Terima kasih banget, sangat antusias sekali. Terus tadi yang kuis juga terima kasih banget. Yang belum bisa dapat nanti di kesempatan lain ya, maaf juga aku juga bingung tadi milihnya. Terima kasih banyak sih. Terus semangat terus buat teman-teman dari UNAS. Nanti aku doain semua kalian semua bisa ke Korea, mau alasan apapun itu, belajar S2 atau jalan-jalan. Pokoknya nanti semoga nanti ke Hangguk, dan kalau yang ada mimpi di Korea Selatan semoga terwujud. Seperti itu. Pesannya tetap semangat belajar sih, nanti Hangul juga harus semakin hebat ya nanti kalau di sini, jadi tidak ada masalah apa-apa. Itu aja sih. Terus terima kasih buat panitia juga ya, Vanessa, Wulan, sama Jenia. Iya, ya tadi. Iya ya, terima kasih. Terima kasih UNAS. Itu aja. Terima kasih Kakak untuk percakapan ini ya. Oke, ya Robun, sangat sayang sekali karena waktunya terbatas. Dalam sesi ini, aku dan Kak Unan izin untuk undur diri, dan jika ada kesalahan selama sesi ini, aku dan Kak Unan mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Kak Unan, oh ya Kak Unan, jangan dulu keluar ya Kak. Kita bakal ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, maaf. Sesi foto maksudnya, sesi foto. Terima kasih banyak guys. Oke. Oke, untuk acara selanjutnya aku kembalikan lagi kepada Kak Vanesha. Kak Vanesha, boleh? Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Wulan, terima kasih Kak Unan. Ih, menarik banget, benar-benar aku ngikutin, aku dengerin dari awal materinya, tanya jawab, kuis, itu terima kasih juga buat Yorobun yang antusias banget ikut kuisnya, banyak yang nanya juga, tapi karena udah dibilang Wulan juga ya tadi, karena ketersediaan waktu kita, kalau buat Yorobun yang masih kepo-kepo, boleh banget DM Kak Unan ya, boleh Ya, langsung DM aja. Oke, tadi aku juga relate sih Kak, kayak, karena aku juga orang Bekasi tuh ya, Bekasi Depok kayak 1,5 jam itu kayak emang jauh sih, naik kereta juga jauh, tapi biasa aja gitu. Oke, makasih ya Kak Udan sekali lagi. Oke, nextnya ya Robun. Oh ya, aku juga mau selamat lagi nih untuk Kak Felita, Kak Naufal, Kak Asya, dan Kak Ade yang boleh menang kuis nih tadi. Kalian boleh chat humas kita yang ada di grup ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke sesi undian door prize. Tepuk tangan. Oke. Baik ya Robun, sebelum kita mulai ke undinya, aku mau ingetin buat teman-teman semua, absennya udah tersedia di kolom chat ya Robun. Jadi pastiin Yorobun absen, karena kalau Yorobun nggak absen, Yorobun nggak bisa dapat sertifikat. Lumayan kan sertifikatnya bisa kita masukin ke SKPI gitu. Oke Yorobun, sekali lagi aku mau ngingetin untuk door prize kali ini dimenangin oleh 2 orang yang beruntung. Hadiahnya tadi udah aku sebutin, hadiahnya itu adalah album NCT Dream Candy dan album foto Glitch Mode. Menarik banget kan? Oke, kita mulai aja ya. Untuk hadiah pertamanya ini kita mau undi untuk hadiah Glitch Mode nih. Oke, boleh Kak, tolong di spin siapa ya namanya yang beruntung? Aku hitung ya, 1, 2, 3. Oke, udah keluar nama pemenangnya. Nama pemenangnya Tirza Ananda Surkain. Oke, untuk Kak Tirza boleh di on cam-nya, boleh di on mic-nya. Halo Kak Tirza. Hai. Halo. Kak Tirza selamat ya Kak. Kamida. Thank you juga. Sama-sama. Oke nih Yorobun. Next-nya kita ke Yorobun beruntung yang kedua. Yang kedua ini albumnya adalah album hadiah utama kita nih, yaitu album NCT Candy. Siapa ya kira-kira? Aku hitung 1 sampai 3 ya Yorobun. 1, 2, 3. Siapa ya?
Namanya udah keluar belum ya? Oke. Namanya udah keluar nih ya, Robun. Namanya Kak Lisni Ayu Fitria. Untuk Kak Lisni boleh di on cam dan boleh on mic. Halo Kak Lisni. Kayaknya Kak Lisninya nggak ada ya. Kalau gitu terpaksa kita next ke Yorobun beruntung yang lainnya ya. Kalau gitu aku hitung 1 sampai 3 lagi. Boleh tolong di spin ya Kak. 1, 2, 3. Oke. Udah keluar nih namanya Kak Iis Patricia. Untuk Kak Iis, selamat. Kak Iis boleh on cam dan boleh on mic. Makasih Halo Kak hadiahnya. Iis. Sama-sama Kak. Oke. Terima kasih ya buat Kak Trisa dan buat Kak Iis, dan selamat juga boleh memenangkan album yang tadi udah aku sebutin. Oke, buat Kak Trisa dan Kak Iis nantinya boleh chat sama kita yang ada di grup ya Kak. Terima kasih. Baik Yorobun, nggak kerasa banget kita udah di penghujung acara. Kita udah sesi 2 udah mendengarkan semua materi dan Q&A tadi bareng sama Kak Unan. Kalau gitu kita mau foto dulu kali ya. Kita mau foto bareng Kak Unan, bareng para dosen juga, bareng peserta dan para panitia. Boleh untuk para peserta di on cam. Di slide aku kita ada 5 slide. Jadi boleh Yorobun untuk on cam karena kita mau foto bersama. Aku tunggu buat para peserta on cam ya. Baik Yorobun, sesi fotonya kita mulai ya. Yang pertama, aku menghitung buat slide 1. Kita ada 5 slide. Ini slide pertama dulu ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Udah, oke. Next-nya slide kedua. Aku hitung lagi 1, 2, 3. Ditunggu ya Yorobun. Oke, next-nya slide ketiga. Slide ketiga boleh on cam. 1, 2, 3. Slide 1 lagi. Slide keempat. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, Yorobun, terima kasih banyak. Terima kasih buat Yorobun semua yang udah udah nyita waktunya hari ini. Dan gimana nih menurut Yorobun semua? Aku pun udah banyak poin-poin yang aku catat dari apa yang Kauna tadi sampaikan. Dan lagi-lagi semoga aja kita bisa belajar di Korea ya Yorobun. Terima kasih untuk Kaunan sekali lagi sebagai narasumber atas penyampaian materi serta ketersediaannya pada hari ini. Ilmunya benar-benar luar biasa banget buat kita semua sharing-sharing yang tadi. Aku juga kita mau ucapkan terima kasih untuk para dosen yang hadir pada kesempatan kali ini, khususnya juga untuk para peserta yang ikut dalam acara Sinusijak 5 hari ini dengan tema A Day in My Life as a Korean Student. Sebelum kita tutup, aku Vanessa selaku MC hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan dalam mandu acara ini. Aku pamit undur diri ya Yorobun. Sampai ketemu di Sinusijak ke-6. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Terima kasih Kaunan. Sama-sama ya, makasih.